Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Honor Earbuds 2 Lite, sebuah TWS baru dari Honor. Kira-kira gimana bunyinya dan apa aja speknya untuk TWS yang baru ini? Kita akan bahas aja langsung. Nah Music Lover, sebelum mulai, gue akan kasih tahu dulu bahwa distributor resmi Honor Indonesia adalah PT HKM. Jadi kalau Music Lover mau cari produk-produk Honor, mesti cek PT HKM. Untuk Honor Earbuds 2 Lite ini rencananya akan launching di sekitar tanggal 7 atau 8 Oktober. Dan pada masa launchingnya itu akan ada potongan harga 100.000. Jadi harga aslinya 899.000, ya 900.000 kurang 1.000 perak. Jadinya 799 atau 800.000 kurang 1.000 perak. Nah, untuk fitur yang digusung dari Honor Earbuds 2 Lite ini, yang pertama, mereka menggusung long lasting battery life. Yang kedua, ada noise cancellingnya Music Lover. Selain ada noise cancellingnya, ada awareness mode-nya. Kemudian menggunakan 10 mm high quality sound driver atau dynamic driver yang katanya dari polymer composite. Kemudian untuk mic-nya ada AI noise reduction di voice call-nya. Dan tentu saja bisa menggunakan aplikasi dari Huawei, karena kan Honor kan ini kan saudaranya Huawei, atau ini memang Huawei ya. Ya, bisa menggunakan EL Live, aplikasi dari Huawei dan Honor. Nah, untuk warna yang mereka keluarkan itu ada warna Glacier White atau Midnight Black. Nah, kebetulan yang gue dapat itu yang Glacier White dan gue cukup suka warnanya. Untuk dimensinya itu ukuran 37,5 mm dikali 23,9 mm dikali 21 mm untuk buds-nya. Untuk charging case-nya 45,5 mm dikali 61,2 mm dikali 25,35 mm. Untuk buds-nya, single buds-nya itu beratnya sekitar 5 gram, 5,5 gram. Kemudian charging case-nya itu 41 gram. Untuk kapasitas baterainya yang katanya gede banget itu 55 mAh untuk buds-nya. Music Lover tahu nggak? Itu bisa bertahan sampai 10 jam. Penggunaan 10 jam untuk sekali charging. Ya, untuk di buds-nya aja. Jadi ini panjang banget ya. Rata-rata biasanya gue nyobain itu 3 jam, 4 jam, paling ada 5 atau 6 jam. Nah ini 10 jam, jadi termasuk panjang banget penggunaannya. Untuk charging case-nya itu bisa menampung 410 mAh, itu kira-kira bisa sampai 32 jam kalau sama charging case-nya. Ini juga sudah support fast charging, jadi Music Lover misalnya nih kepepet udah nggak ada waktu untuk ngecas lama-lama. Ini Music Lover bisa ngecas 10 menit aja, itu bisa bertahan sampai 4 jam loh. Bluetooth-nya juga sudah Bluetooth 5.2, menggunakan USB-C, dan yang menariknya, dia juga sudah punya low latency. Yang memang bukan yang sangat kecil ya, sekitar 190, tapi termasuk yang low latency lah. Untuk mic-nya menggunakan 2 AI mic di masing-masing buds-nya supaya suaranya lebih clear. Dan katanya menggunakan teknologi DNN atau Deep Neural Network. Dia juga sudah mengusung Wear Detection Sensor. Jadi Music Lover misalnya pakai, terus kemudian dicabut, itu otomatis akan off. Tapi kita juga bisa memilih untuk mengaktifkan fitur ini atau enggak di aplikasi EL Live. Nah, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, Music Lover kalau bisa lihat, bentuknya itu gue cukup suka. Kalau Huawei biasanya bentuknya kan bulat-bulat. Nah, kalau Honor ini bentuknya kotak. Gue agak lebih suka sebenarnya yang kotak. Ya, sederhana banget, ya, tipikal Honor, Huawei, ya, cuman polos aja. Ada tulisan Honor, kemudian ada lampu indikatornya, dan di bagian bawahnya charging USB-nya. Itu doang, nggak ada apa-apa lagi. Warna pilihan yang mereka launch katanya akan ada yang Glacier White sama Midnight Black. Nah, cuman gue dapatnya yang Glacier White. Finishingnya gue juga suka, finishing glossy, tapi glossy-nya bukan glossy yang norak gitu ya. Jadi glossy-nya cakep, gue suka. Nah, untuk buds-nya, Music Lover, ini bentuknya mirip sama AirPods Pro. Atau juga kalau di Huawei itu kayak FreeBuds 4i. Cuma kan FreeBuds 4i harganya di kisaran 1 juta lebih. Nah ini harganya lebih murah di kisaran, ya tadi gue bilang 799. Bentuknya mirip banget sama AirPods ya, yang ada tangkainya Music Lover. Kemudian di tangkainya itu ada marking L untuk yang kiri, ada marking R untuk yang kanan. Dan yang bagusnya kalau pakai tangkai kayak gini, itu biasanya mic-nya itu relatif lebih clear bunyinya, lebih bagus bunyinya. Naik ke atas, ke shell-nya. Shell-nya itu bukan yang paling gede, tapi bukan juga yang paling kecil. Jadi lumayan lah. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada sensor. Nah, itu sensor wear detection-nya. Itu yang menandakan kalau misalnya kita pakai,
Kemudian kita cabut, dia akan pause. Kita pakai lagi, dia akan play lagi. Nozzle-nya termasuk nozzle yang agak pendek. Ya, bentuknya seperti AirPods yang agak lonjong, bukan yang bulat seperti yang dipakai di IM standar. Ini yang bentuknya agak lonjong ya. Dan bore-nya cukup gede. Overall, untuk build quality-nya gue cukup suka. Ya, mungkin gue kasih poin 7,5 lah. Nah, sekarang kita masuk ke fitting dan penggunaannya. Untuk fitting dan penggunaannya, ini termasuk yang gue suka. Di kuping gue, minimal di kuping gue loh, fitnya enak, nyaman, cukup snug. Kemudian isolationnya bagus, sealingnya bagus, dan gak gampang jatuh. Ini gue juga sempat pakai untuk jogging dan gak gampang copot. Nah, untuk penggunaannya atau navigasinya juga sangat mudah, Music Lover. Anyway, kita bisa ngatur untuk penggunaan navigasinya ini di aplikasi AL Live-nya Huawei dan Honor ini ya. Jadi, untuk standarnya itu sebenarnya cuma ada 2 option, yaitu double tap untuk play pause, boleh kiri atau boleh kanan. Dan tahan lama sekitar 2 detik untuk mengaktifkan active noise cancellingnya, awareness mode-nya, atau di-off-kan dua-duanya. Gue cukup suka dengan menggunakan double touch ini. Karena biasanya problem gue kalau misalnya gue pakai beberapa TWS yang lain, itu pada saat misalnya gue mau ngatur posisi di kuping gue, itu kadang-kadang suka nggak sengaja tuh kepencet. Dan kalau kepencet, langsung ke skip gitu lagunya, atau ke pause lagunya. Nah, ini nggak mungkin ke pause, karena kan kalau kita mau pause itu navigasinya harus 2 kali touch, dan itu aja gitu, nggak ada touch 1 kali. Bahkan di aplikasinya juga tidak ada option untuk 1 kali touch. Nah, untuk pairingnya mungkin Music Lover agak bingung. Di sini ada tombol nih, ya, jadi Music Lover bisa lihat di sini ada tombol untuk pairing pertama kali. Ya, kadang-kadang misalnya yang belum pernah pakai Huawei atau Honor kadang-kadang bingung tuh, ini di mana nih nyalainnya gitu. Nah, untuk pairing itu tinggal buka case-nya, kemudian pencet tombol yang di sampingnya. Itu aja, nggak usah dicabut buds-nya. Ya, cukup ditaruh di case-nya saja. Langsung dia akan pair, dan termasuk cepat pair-nya. Untuk Music Lover pindah-pindah antar device juga termasuk sangat cepat. Nah, untuk ngereset, biasanya kan problem TWS sekarang kadang-kadang suka nge-freeze, kadang-kadang suka ada problem dengan koneksi. Nah, ternyata mereka juga menggunakan fungsi untuk factory reset. Jadi untuk clear case-nya, atau menghapus TWS yang sudah keprogram, atau device-device yang sudah terprogram, itu bisa tahan 10 detik. Pencet tombol yang di samping. Tapi kalau mau factory reset menjadi normal semuanya kembali, atau clear semuanya kembali dari awal banget, itu kita tahan 16 detik, jadi agak lama. Nah, untuk aplikasi AL Live, Music Lover bisa, yang pertama bisa cek baterai case-nya, baterai buds kiri, baterai buds kanan. Kemudian Music Lover juga bisa ngatur wear detection-nya, itu apakah mau diaktifkan apa enggak. Dan Music Lover juga bisa mengatur kontrol navigasinya. Jadi misalnya touch sebelah kiri buat apa, touch sebelah kanan buat apa, tahan sebelah kiri buat apa, tahan sebelah kanan buat apa. Untuk pairing dan latensinya. Pairing tadi kita bahas, gampang sekali, tinggal pencet yang di samping. Kemudian untuk latensinya, ini gue udah nyobain main game PUBG, main game Mobile Legends, kemudian nonton film yang cukup kompleks, dengerin lagu, ternyata memang nggak kerasa Music Lover latensinya. Benar-benar smooth, benar-benar nggak ada delay gitu. Bahkan kadang-kadang gitu, ada beberapa TWS yang gue pernah coba, itu kalau kita pakai berapa lama, itu suka kayak agak putus sebentar. Nah, ini sama sekali nggak ada, ini stabil banget. Dan karena latensinya yang kecil itu, yang nggak kerasa, jadi nyaman banget untuk main game, nonton film, dan dengerin lagu. Terutama main game sih. Nah, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Untuk sound quality-nya Music Lover, untuk arah suaranya, ini menurut gua netral to natural mungkin ya. Agak sedikit bright mungkin, tapi nggak sampai capek banget gitu. Jadi ini termasuk cukup halus lah. Untuk bass-nya cukup deep, impact-nya cukup bagus, cukup cepat, ya, kemudian cukup tebal. Jadi kalau kita nonton film ataupun dengerin lagu yang impact bass-nya gede itu masih enak, tapi masih terkontrol. Bukan tipikal yang bumi loh ini, bukan yang sampai dung-dungnya sampai ngelewat-ngelewat kemana gitu, enggak. Ini gue cukup suka. Tapi bukan juga yang paling cepat sih, dan bukan juga tight banget. Jadi sedang aja. Buat gue ini kayaknya presentasi bass-nya yang lumayan lah. Untuk mid-nya,
sedikit slightly agak mundur menurut gua. Jadi kalau di vokal rata gitu ya, di tengah gitu posisinya kalau penyanyi ya, tapi mungkin agak mundur sedikit aja. Ya, bukan yang jauh banget ke belakang gitu kayak tipikal yang cai-fi gitu kan, rata-rata V-shape kan. Ini enggak. Ini cukup di tengah dan bahkan cukup stand out, tapi memang bukan yang paling ke depan banget gitu. Karena ada beberapa TWS yang memang khusus vokalan gitu kan. Kayak Heavy Man itu memang kan di depan banget gitu vokalnya. Nah ini rata aja, sedikit mungkin mundur sedikit aja. Nah untuk treble-nya tipikal yang cukup airy, cukup open, tapi nggak sampai piercing. Ya, anyway tadi vokalnya juga sama sekali tidak ada sibilance, sama sekali tidak ada pick-nya. Nah untuk teknis suaranya buat gua ini untuk kelas TWS harganya 800-900 ribu termasuk bagus music cover. Detail clarity-nya dapet, ya, gue cukup suka. Kemudian soundstage-nya, positioning-nya bagus, ya. Terus 3D imaging-nya luas loh. Jadi nggak ada rasa kayak di studio gitu yang agak ngebekem, agak sempit gitu, nggak. Ini benar-benar kerasa luas. Separasi instrumen juga kerasanya kepilah-pilah. Ya, anyway buat tadi seperti gue bilang, untuk kelas harganya kayaknya oke nih. Nah, yang gue juga suka, ini kan ada teknologi ANC dan awareness mode. Nah, gue nyobain nih tiga-tiganya dan gue compare audionya, suaranya. Dan tidak terlalu banyak perubahan. Karakternya, tuningnya masih sama. Karena gue sering banget dapat TWS, ANC on, awareness on, dua-duanya off, itu beda-beda bunyinya. Nah, ini masih sama. Ya, cuman kalau awareness mode kan tentu saja ada noise-nya lebih keras gitu. Karena kita kan bisa dengerin suara luar gitu. Tapi anyway, tuningnya masih sama kok. Nah, untuk main game. Main game, gue pakai main PUBG, ya oke. Surprisingly oke. Latensinya rendah, detailnya bagus, kemudian impact bass-nya juga dapat, jadi rumble-rumble-nya dapat, dan positioning-nya oke music lover. Nah untuk game seperti Mobile Legends yang sound effect-nya banyak banget, termasuk bagus. Ya karena separasinya termasuk bagus, jadi efek-efek bunyi dari sabetan pedang, dari pukulan, tendangan, dari efek sihir, semuanya kedengaran dengan rapi, dengan baik. Nah, untuk nonton film, gue nyobain nonton film action dan drama, dua-duanya bagus. Nonton film action karena rumble-nya masih dapat, jadi oke. Plus, positioning-nya bagus kan? Jadi beberapa film-film action yang memang harus pinpoint juga yang tiba-tiba bunyi dari kiri ke kanan, kedengeran banget. Terus nonton drama karena mid-nya nggak mundur, jadi enak juga nonton drama. Kesimpulannya music lover, kalau music lover cari TWS mungkin di kisaran harga under 1 juta yang sudah punya fungsi ANC, awareness mode, kemudian bentuknya mirip AirPods dengan mic yang cukup bagus, kemudian tuning suara yang bisa enak dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, main game, nonton film, dengerin lagu. Ya, jadi bisa pakai untuk semua tanpa perlu ganti-ganti. Plus baterainya tahan lama. Oh ya, dan juga latensinya rendah. Sepertinya Honor Earbuds 2 Lite ini bisa jadi pertimbangan. Ya, tapi anyway, harusnya sih nyobain sendiri, ya kan? Harus percaya kuping sendiri dan audisi sendiri selalu. Kayaknya itu aja dari gua. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!